yang beda pada sidang lanjutan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin. Niki yang biasanya emosi dan ngamuk justru terlihat kalem dan umbar senyum. Padahal pendukung Niki yang masuk ke dalam ruang sidang dibatasi. Wajar bila Nikita Mirzani anteng pada sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Karena dari 5 saksi yang diajukan, hampir semua memberi keterangan yang meringankan Niki. Satu diantaranya kesaksian Dr. Samira alias Doktif. Dr. Samira, di sini ada tertera sejumlah uang 20 miliar yang akan diberikan oleh Reza Gladys kepada Dr. Samira. Untuk apa uang itu diberikan kepada Dr. Samira? Memberikan hasil yang baru, di mana saya diminta untuk membuat video TikTok yang baru sesuai dengan permintaan, sesuai dengan hasil yang sudah mungkin diberikan ke handphone saya. Tetapi di situ saya menolak, permintaan saya hanya satu, jadilah dokter yang benar, berhenti untuk melakukan seleksi, tarik produk kamu yang busuk, perbaiki produk kamu. Alhamdulillah sampai hari ini semuanya baik ya, meringankan semua sesuai dengan faktanya. Si Samira ini dia hanya bisa menggiring opini saja terhadap publik, tapi tidak bisa membuktikan bahwa produk kita bermasalah atau tidak. Overclaim menurut dia, bukan menurut Bepom. Di sidang kemarin Nikita Mirzani seperti mendapat angin segar. Hasilnya Niki tidak terima disebut sebagai pemeras Dr. Reza Gladys. Bahkan dengan sombongnya, artis sensasional itu merendahkannya Dr. Reza Gladys dengan menyebut uang 4 miliar rupiah baginya kecil. Saat itulah saya kecewa karena saya tidak pernah memeras yang namanya Reza Gladys. Saya punya uang, buat saya 4 miliar itu kecil untuk saya. Harga endorse saya itu hampir 10 miliar. Itu kan, nah ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza Gladys miskin, gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai 1 Indonesia gaduh. Dr. Oki Pratama selalu menyuruh saya melakukan untuk menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bertemu dengan Nikita Mirzani dan menyumpah menurut Nikita Mirzani dengan uang. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan terbit produk kami yang bermasalah. Karena produk kami tidak ada yang bermasalah. Pada sidang kemarin, Nikita Mirzani juga membantah uang senilai 350 juta rupiah dari pengusaha skincare Selesaukia disebut sebagai hasil memeras. Jadi 350 juta itu sesuai sama WhatsApp yang dikirim sama salah. Dia bilang dia ikhlas karena dia merasa bersalah. Itu ada di WhatsApp kok, dia bilang dia ikhlas gitu. Dan saya tidak pernah meminta uang 350 juta tersebut. Kata basah, masih ngewak sana, ngewak sini. Bilang dijebak, ente ya. Bilang dijebak, yang ngajak ketemu siapa? Dek, lagi di mana? Ada yang mau disampaikan, penting banget. Bisa ketemu nggak? Siapa yang ngajak ketemu? Mana ada yang mau ngejebak yang ngajak ketemu? Dari perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani mengembangkan kasus itu dengan melaporkan dugaan suap dan gratifikasi aparat penegak hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Laporan Niki sudah diterima KPK dan sedang diproses ke tahap selanjutnya. Perkembangan KPK gimana Kak Niki? Tidak tahu.